Salam damai, sahabat oase rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat, semangat, penuh dengan sukacita ya. Malam-malam makan soto babat, dimakan hangat amatlah lezat. Yesus mengecam kota yang tidak bertobat, meskipun di sana paling banyak mujizat. Senang sekali saya Katerina Utami dapat menjumpai Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini, Hari Biasa, Pekan Biasa ke-15. Bersama saya telah hadir narasumber Oase Rohani Katolik, Romo F.Ek Rudi Rakito Jati OMI. Mari kita bersama menyapa beliau. Romo Rudi, apa kabar Romo? Kabar baik Mbak Utami, kabar baik Bapak Ibu, para pendengar setia ORK. Ya, terima kasih Romo sudah menyempatkan diri untuk hadir di tengah kesibukan Romo yang padat merayap untuk mengisi acara Oase Rohani Katolik. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan awali acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Baik para pendengar yang setia, mari kita mengawali hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber kehidupan. Engkau menciptakan hari baru bagi kami, sehingga kami bisa berjumpa lagi pada hari ini. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu itu, dan mohon berkat-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa mengisinya dengan baik, dan sabda-Mu sungguh-sungguh membekali hidup kami pada hari ini. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama dari kitab Yesaya. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia Raja Yehuda, maka Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang di tiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu, dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah. Hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram adalah Damsyik, dan kepala Damsyik adalah Rezin. Ibu kota Efraim adalah Samaria, dan kepala Samaria adalah anak Remalia. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan refren. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Gunung Sion pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Allah menegakkan kota-kotanya untuk selama-lamanya. Lihat, raja-raja datang bersekutu dan maju serentak menyerang.
Demi melihat kota itu mereka tercengang-cengang, kacau balau lalu lari kebingungan. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka mengerang seperti perempuan yang hendak melahirkan. Tak ubahnya seperti angin timur yang menghancurkan kapal-kapal Tarsis. Allah menegakkan kotanya untuk selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mukjizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan liturgi pada hari ini, mari kita dengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi. Ya Romo, pada renungan hari ini Romo ingin fokus pada bacaan Injil hari ini ya Romo? Ya. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan fokus pada bacaan Injil hari ini dan makna penting apa yang bisa kita tarik dari bacaan kita hari ini nih Romo? Mbak Utami dan para pendengar yang setia, salah satu hal yang menarik dari Injil yang kita dengarkan hari ini adalah Tuhan yang bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung." Itu kalimat yang menurut saya menarik untuk dicarikan informasinya. Kenapa Tuhan sabdanya seperti itu? Pakai kata celaka itu kan jarang-jarang. Iya, itu celaka. Ya, itu Yesus lagi yang mengatakannya ya Romo. Tuhan yang mengatakan celaka. Kalau Tuhan mengatakan celaka ini berarti memang sesuatu hal yang sangat-sangat menakutkan dan pasti alasannya sangat berat. Nah, saya mencoba mencari-cari, baca-baca apa yang sebetulnya terjadi di Korazim, terjadi di Betsaida, dan juga Kapernaum. Nah, kalau para pendengar dan juga Mbak Utami membuka kitab suci, mungkin akan menemukan beberapa informasi. Kota Korazim itu di mana? Itu
sebuah kota di dekat Danau Galilea, di Galilea lah. Sebuah wilayah di mana Yesus pada waktu itu melakukan banyak mukjizat. Jadi Tuhan Yesus berkeliling Galilea dan di sana banyak sekali mukjizat yang dilakukan. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit, macam-macam. Dan itu dikatakan di dalam Injil Matius, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil Kerajaan Allah, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Di seluruh Galilea. Artinya termasuk kota Korazim. Memang tidak disebut secara spesifik apa yang dilakukan Tuhan pada waktu itu di kota Korazim. Tapi kalau Korazim itu bagian dari Galilea dan dikatakan Tuhan berkeliling seluruh Galilea, itu artinya pasti Termasuk Tuhan Korazim, ya. pernah mampir di sana. Lalu juga disebut Betsaida. Anda ingat apa yang terjadi di Betsaida? Betsaida itu kalau dalam Injil, misalnya Injil Markus 8 ayat 22, pernah suatu hari dibawa kepada Yesus seorang buta. Dan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Dan di Betsaida itu juga Yesus berkunjung. Karena itu adalah kampung halaman Filipus, Andreas, Petrus. Itu murid-murid. Jadi Yesus saya kira juga pernah mengunjungi Kampung halamannya murid-murid Yesus, ya, Romo. keluarga muridnya. Siapa tahu dulu keluarga muridnya ada yang keberatan kalau salah satu dari mereka ikut Yesus kemana-mana. Maka ya perlu kunjungan. Kapernaum, ini sangat terkenal kota itu. Itu juga di sekitar Danau Galilea. Di sana ada lebih banyak mukjizat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia menjembuhkan hamba seorang perwira Romawi, seorang Romawi yang sangat rendah hati, yang membuat Yesus tergerak untuk membantunya. Masih ingat perwira itu mengatakan apa? Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datang ke rumah saya, dan seterusnya. Dan itu kan kata-kata yang juga sering kita ucapkan ya. Iya, waktu pada saat komuni, menjelang komuni. Iya, itu menjelang komuni. begitu istimewa ungkapan hati sang perwira Romawi itu. Dan banyak mukjizat penyembuhan orang sakit ataupun kerasukan setan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Kapernaum. Jadi, meski di 3 kota tersebut terjadi banyak mukjizat, tetapi rupanya banyak orang tidak berubah. Itu sebabnya Tuhan tadi mengatakan, celakalah engkau, Korazim, celakalah engkau, Betsaida, dan juga termasuk celakalah engkau, Kapernaum. Iya, Romo. Aku tertarik dengan kata-kata Romo tadi, mujizat yang dilakukan Yesus. Apa arti kata mujizat ini ya, Romo, sebenarnya? Mukjizat, ya. Mukjizat itu sederhananya, saya merumuskan, mukjizat adalah kebaikan khusus dari Tuhan yang terjadi di luar perkiraan atau perhitungan akal kita. Jadi misalnya orang sudah sakit keras, kanker stadium keempat, semua dokter sudah angkat tangan, tetapi karena si pasien dan keluarganya tetap berdoa, novena, dan lain-lain, lalu suatu ketika dinyatakan sembuh. Itu kan sesuatu yang Luar terjadi biasa, di ya. luar kebiasaan. Itu mukjizat. Mukjizat menjadi tanda campur tangan Tuhan secara luar biasa di dalam pergulatan atau pergumulan hidup kita. Itu mukjizat. Ya, Romo.
kita tiap harinya juga kita mendapatkan mujizat nih ya Romo. Ya, saya kira itu benar. Karena mujizat itu ya ada yang besar, ada yang kecil ya. Perbedaannya ya ada orang yang sadar kalau itu mujizat, ada orang yang tidak menyadari bahwa mujizat terjadi pada dirinya, tetapi juga ada kemungkinan yang ketiga, orang tidak mau menyadari bahwa itu mujizat. Jadi ada yang tidak mampu, ada yang tidak mau. Itu. Ya, contoh sederhana adalah matahari masih terbit hari ini. Masih, Romo. Itu mujizat atau bukan? Mujizat ya? Itu mujizat. Karena apa? Ya, mungkin tadi malam sebelum berangkat tidur, saya juga mungkin tidak sempat berdoa dan tidak mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, besok semoga saya masih hidup. Kita tidak mengatakan begitu. Atau kita tidak berdoa, Tuhan, semoga besok matahari masih terbit. Kita tidak meminta. Enggak, karena udah biasa. Karena Romo. sudah biasa. Iya. Bahasa Inggris mengatakan take for granted. Kita anggap itu, ya itu memang tugasnya Tuhan untuk terbitkan matahari. Padahal, ya kalau Tuhan mau, matahari bisa tidak terbit. Jangan, Romo. Atau saya masih hidup, masih hari ini bertemu dengan Mbak Utami, bertemu dengan teman serumah saya, bertemu dengan kawan-kawan. Itu mukjizat. Dan itu sebetulnya besar atau kecil? Besar itu itu, besar, Romo. Besar. Tapi kenapa kita tidak menyadari? Ya karena kita mungkin memang tidak sadar, atau juga karena kita mungkin tidak mau menyadari bahwa itu mukjizat. Karena yang dipikirkan mujizat itu adalah apa yang kita mohonkan Tuhan lakukan, Romo. Bukan yang biasa-biasa terjadi. Ya. Ternyata tadi kata Romo, matahari terbit itu adalah mujizat. Dan itu luar biasa ya, Romo. Mujizat. Itu artinya Tuhan masih memikirkan kebaikan kita. Ya, Romo. Terus juga Romo di dalam Injil itu dikatakan tadi karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat yang dilakukan di tengah-tengah kamu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, ini arti bertobat dan berkabung ini beda ini ya, Romo ya? Ya, itu saya cek dalam bahasa Inggris, dalam kitab suci bahasa Inggris, itu diterjemahkan dari kalimat they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Jadi apa ya? Itu diterjemahkan menjadi berkabung. Jadi orang akan bertobat lalu menggunakan baju yang dilumuri dengan abu. Itu biasa kita membayangkan atau kita apa ya? Pada waktu memasuki Pekan Suci, memasuki masa puasa, masa Prapaskah, kita menerima abu. Nah, pada saat itu abu dikaitkan dengan pertobatan. Jadi kalau orang bertobat, kalau mau menunjukkan dia sungguh-sungguh bertobat, itu ya salah satu caranya adalah dengan mengenakan apa? Dengan melumuri dirinya dengan abu. Nah, bertobat itu apa sebetulnya? Ini memang bukan masa Prapaskah, bukan masa Advent, ini pertengahan tahun, dan kita baik juga merenungkan kata bertobat, meskipun masanya tidak terkait langsung dengan masa yang saya sebutkan tadi. Bertobat artinya ada perubahan dalam sikap hidup. Nah, setelah orang menerima kebaikan Tuhan, ternyata orang-orang di mana tadi, di Korasim, di Betsaida, di Kapernaum tetap sama. Mungkin mereka tidak ada perubahan, tidak ada menunjukkan rasa syukur, menunjukkan rasa terima kasih, kemudian diwujudkan dalam kepedulian kepada orang-orang di sekitarnya. Nah, hal-hal seperti itu tidak kelihatan.
Itu sebabnya Tuhan mengatakan mereka tidak bertobat. Mereka tidak berubah. Mereka tetap sama dengan sebelum mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Jadi bertobat dan berkabung itu adalah kalau berkabung itu maksudnya begini saya kira. Berkabung itu artinya orang menyadari dan menangisi dirinya yang penuh dengan dalam tanda petik dosa. Yang selama ini tidak tahu terima kasih, yang selama ini tidak tahu mengasihi atau peduli kepada orang lain. Nah, hal-hal seperti itu membuat orang berkabung, menangis. Kenapa saya orang seperti itu sih kemarin-kemarin? Maksudnya menyesali diri ya, Romo? Ya, menyesali diri. Menyesali diri dengan sungguh-sungguh. Itu namanya berkabung. Jadi berkabung di sini beda artinya dengan duka ya? Berkabung di sini bukan dalam artian saya sedih karena ditinggalkan oleh kerabat yang meninggal, tapi berkabung di sini artinya saya menangisi diri saya sendiri. Itu berkabung juga. Ya, Romo. Romo, kita sudah ada di penghujung acara di sesi yang pertama. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Terima kasih, Romo Rudi. Terima kasih. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua. Tetaplah di tempat Anda. Salam jumpa, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Oase Rohani Katolik sesi yang kedua, masih bersama dengan Romo F.X. Rudi Rakito Jadi OMI dan saya Katerina Utami. Bagi Anda yang ingin mengirimkan saran atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat langsung menghubungi alamat email kami orkaj2021@gmail.com atau langsung ke nomor telepon kami 0881 0251 33438. Sekarang kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua ini. Ya, Romo Rudi, tadi kita sudah membahas mengenai 3 kota itu yang tidak mau bertobat dan berkabung ya, Romo. Dan kalau mereka tidak mau bertobat dan berkabung itu sepertinya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus nih, Romo. Nah, apa sih yang membuat mereka tidak percaya dan apa sih yang membuat mereka harus percaya kepada Yesus ini, Romo? Ya, kalau mereka menerima kebaikan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan ternyata melihat kok orang-orang ini juga sama saja dengan kemarin-kemarin, itu dalam bahasa Tuhan berarti orang itu tidak berubah, berarti orang itu tidak bertobat, dan juga berarti orang itu tidak tertarik untuk mengenal lebih jauh Yesus, untuk ikut Yesus. Nah, itulah sebetulnya yang dimaksudkan dengan percaya. Percaya artinya orang tadi selain dia bertobat, dia kemudian mempunyai dalam tanda petik andalan baru. Dia mau meletakkan dirinya, hidupnya, masa depannya kepada orang ini. Orang ini maksudnya adalah Yesus ini. Tuh. Itu yang namanya percaya. Dan juga percaya berarti saya kemudian memperhatikan apa yang diajarkan, dikatakan, diteladankan oleh tadi, sosok yang saya percayai tadi. Nah, kalau orang-orang Korazim, Betsaida, Kapernaum tetap hidup dengan cara gaya lama, ya berarti Yesus, yang dilakukan oleh Yesus belum sungguh-sungguh atau tidak menyentuh hati, pikiran, dan perbuatan mereka. Itulah yang namanya percaya. Jadi percaya ini sama dengan kita beriman gitu ya, Romo? Ya, kata percaya dan beriman itu kadang-kadang disamakan. Nah, memang kayaknya bagus juga kalau Bapak Ibu kita mari pada hari ini juga sejenak bertanya, sebetulnya beriman itu apa sih untuk saya? Saya khawatir
kita tidak mempunyai pemahaman yang cukup mendalam tentang beriman. Ya, beriman itu Bapak Ibu bukan hubungan transaksional. Bukan hubungan seperti antara pedagang dan pembeli. Maksudnya apa tuh maksudnya? Maksudnya ya ada hal yang seperti ditukarkan gitu loh. Saya mau percaya kepada engkau kalau engkau begini. Nah, itu kan seperti orang transaksi gitu ya. Transaksi jual beli ya. Ya, jadi saya akan percaya pada Tuhan kalau Tuhan dengarkan permohonan saya. Kalau Tuhan berikan saya ini, Tuhan berikan itu. Saya sedang dalam kesulitan, Tuhan saya mohon bantuanmu. Nanti kalau Tuhan mengabulkan, maka saya akan jadi aktivis paroki. Nah, itu seperti itu. Itu beriman itu tidak tergantung oleh itu. Gitu ya. Jadi beriman itu kalaupun yang saya minta kelihatannya kok tidak dijawab, ya saya tetap percaya, tetap baik kepada Tuhan. Itu beriman. Gitu. Tapi kalau setelah itu saya kemudian misalnya jadi malas hidup menggereja atau bahkan kemudian ya pindah agama, ya tidak bisa dikatakan bahwa saya sungguh-sungguh percaya atau saya sungguh-sungguh tahu artinya percaya atau beriman kepada Tuhan itu. Begitu. Atau bisa ditambahkan juga beriman artinya saya meletakkan masa depan saya kepada Yesus. Dan juga ya saya sabar. Sabar juga dengan penderitaan saya, dengan kesulitan saya. Ya, belum tentu saya hari ini sakit langsung saya minta Tuhan untuk sembuhkan, saya akan sembuhkan hari ini juga, belum tentu. Kalau Anda baca Injil beberapa hari yang lalu, itu ada kisah Yesus menyembuhkan anak kepala rumah ibadat Yairus, dan dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Yairus itu ada perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun. Dan perempuan itu dalam hati berkata, kalau aku menjamah jubahnya pasti aku akan sembuh. Nah, 12 tahun itu sakit lama. Dan dia percaya. Maka meskipun menderita, dia tetap menaruh pengharapan pada Tuhan. Dia sabar dengan penderitaannya. Dia juga bahkan sabar dengan Tuhan. Nunggu 12 tahun loh. Lama banget ya. Lama banget. Jadi beriman itu seperti itu. Jadi kalau Tuhan kelihatannya tidak menjawab doa kita, ya bukan masalah besar. Saya tetap percaya pada Dia, sabar pada Dia, cinta pada Dia. Itu beriman. Jadi beriman di sini adalah tadi yang Romo katakan bukan transaksi jual beli, juga adalah kita meletakkan masa depan dan kita tetap sabar kepada apa yang nanti akan kita terima dari Tuhan gitu ya Romo ya. Ya, sabar dengan situasiku, tapi juga sabar dengan Tuhan karena Tuhan punya waktu. Waktu Tuhan kapan Dia akan bertindak, ya seringkali memang bukan seperti yang kita mau ya. Kita tidak bisa bikin jadwal untuk Tuhan. Tuhan kapan akan mengabulkan doa saya, yang ini, yang itu, nggak bisa juga. Iya Romo. Romo, biasanya Romo ada film nih buat kita. Film untuk apa, Mbak? Biasanya kalau homili Romo, biasa ada film. Tahu nggak kenapa saya putar film? Kenapa Romo? Ya supaya siapa tahu apa yang saya sampaikan dalam homili kurang jelas, maka film itu selain sebagai pemanis juga mengandung pesan yang kurang lebih sama dengan homili saya. Sehingga orang akan mudah ingat pesan saya ketika dia ingat filmnya. Oh, filmnya itu tentang kebaikan. Oh ya, berarti waktu itu Romo Rudi berkhotbah tentang kebaikan. Tapi kalau di ORK, ya gimana mau setel film ya? Kepanjangan Romo. Kepanjangan. Jadi Romo ada cerita untuk kita? Oh, ya kadang-kadang daripada tidak ada filmnya, ya pakai ceritalah. Maka Bapak Ibu hari ini untuk menyegarkan pagi kita, saya punya sebuah cerita. Sebuah cerita yang akan membuat kita semoga makin mengenal Tuhan Yesus, makin percaya pada Tuhan Yesus. Supaya tidak apa? Supaya tidak dianggap celaka.
oleh Tuhan. Gawat itu Romo kalau Gawat. dianggap celaka. Saya membaca sebuah cerita, Bapak Ibu, untuk Anda sekalian, untuk teman-teman sekalian. Tony adalah seorang eksekutif muda. Pekerjaannya menuntut dia sering terbang dari kota besar yang satu ke kota besar yang lain. Pada suatu hari Sabtu, dia hampir ketinggalan pesawatnya. Maka dengan sangat tergesa-gesa, dia berjalan setengah berlari dalam bandara. Karena tergesa-gesa itu, tanpa sengaja, dia menabrak seorang pedagang asongan yang berjualan buah apel di bandara itu. Keranjang buah itu jatuh dan apel berhamburan di lantai. Tony sebenarnya dapat saja terus berjalan, pura-pura tidak tahu. Namun, ketika dilihatnya bahwa pedagang itu ternyata seorang gadis cilik yang buta, maka hatinya tidak tega. Tony berhenti dan membantu gadis cilik itu memunguti dagangannya. Melihat bahwa beberapa buah apel menjadi lebam, jadi empuk gitu ya, gara-gara jatuh ke lantai, dan tentunya akan sulit dijual lagi, Tony mengambil beberapa lembar uang dari dompetnya. "Saya beli semua apelmu ya," katanya kepada gadis itu. "Terima kasih," jawab gadis itu dengan gembira. "Apakah engkau Yesus Kristus?" Tony terpana sejenak sebelum menjawab. "Bukan. Kenapa?" Gadis itu tersenyum dan menjawab, "Karena engkau sangat baik hati." Cerita yang sederhana, tapi saya hanya mau mengatakan, anak kecil saja tahu kalau Yesus itu baik hati dan menarik. Apakah kita, orang-orang yang dewasa, juga tahu? Itu sesuatu yang menjadi bahan perenungan juga untuk hari ini. Dan yakinlah, ketika kita berbuat baik dimanapun hari ini, berarti kita secara tidak langsung menunjukkan siapa sebetulnya yang kita imani, siapa sebetulnya yang menjadi guru kehidupan kita. Ya, terima kasih Romo Rudi untuk permenungannya di hari ini. Sangat menginspirasi kami sekali untuk kami dapat berbuat baik seperti guru kita Yesus ya Romo. Dan tadi juga banyak sekali tentang bertobat dan bergabung untuk kami. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan akhiri acara hari ini dengan doa. Silakan Romo. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, pesan saya hari ini, jangan lupa berbuat baik. Bisa direncanakan pagi ini, karena kalau tidak direncanakan, jangan-jangan nanti malam ketika kita mau bangun tidur, kita mau berangkat tidur, kita lihat sebentar hari kita, oh ternyata hari ini aku belum berbuat baik satu kali pun. Sayang sekali. Maka mari kita akhiri perjumpaan ini dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang telah kami dengarkan hari ini. Kami ingin belajar dari sabda itu, supaya kami tidak bagaikan orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum itu. Supaya kami menjadi orang-orang yang selalu hidup dalam semangat pertobatan, sungguh-sungguh percaya kepada Putramu Yesus yang melakukan banyak perbuatan baik dimanapun beliau sedang berada. Semoga kami pun hari ini juga tidak akan lupa berbuat baik. Tuhan, sudilah Engkau berkati seluruh kegiatan kami hari ini, pekerjaan, studi, kesibukan apapun yang akan kami hadapi. Bunda Maria, sudilah Engkau juga selalu membimbing dan mendoakan kami, anak-anak-Mu ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian pada hari ini, dimanapun kita berada,
senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah acara kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Romo Rudi dapat menambah semangat iman bagi kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Akhir kata, kami berdua, Romo FX Rudi Rakito Jati OMI dan saya Katarina Utami, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi Oase Rohani Katolik berikutnya.